Oke, halo assalamualaikum, kembali lagi di channel ini. Di balik kisah viralnya Tiko, tentunya ada saja masalah-masalah yang membuntutinya. Selain itu juga tentunya ada kabar bahagia dari Tiko yang semakin banyak orang-orang yang peduli kepadanya, bahkan sampai kedatangan John LBF. Di segmen kali ini kita akan membahas mengenai yang buka suara ataupun munculnya tetangga yang mengaku tetangga di sekitar Tiko, yang membantah ucapan Tiko yang justru disambut kurang baik oleh para netizen. Tentunya juga kita membahas mengenai dampak dari ancaman yang sudah dilontarkan oleh pihak keluarga ayahnya, dan tentunya kabar bahagia dari rumah Tiko yang akan segera direnovasi oleh pengusaha sukses John LBF. Ya, perlu diketahui jika kali ini Tiko ini sudah membatasi diri untuk berkomunikasi atau membuka suara di depan media. Dengan pembatasan komunikasi ataupun buka suaranya Tiko di depan media ini dikarenakan berdampak dari apa yang dikatakan oleh pihak keluarga ayahnya, yaitu cucunya. Dia kan dalam beritanya mengatakan kalau Tiko bicara menceritakan tentang ayahnya lagi, baik itu di depan media, YouTube ataupun TV, maka nanti akan dilaporkan ke polisi ataupun diancam dituntut. Tapi netizen banyak sekali yang menyemangati Tiko, menyarankan agar Tiko tidak takut dengan ancaman yang dilayangkan oleh pihak keluarga ayahnya, karena Tiko tidak salah. Dia menceritakan berdasarkan fakta yang dialami dari kecil semenjak ditinggal ayahnya hingga saat ini, dan dia pun tidak menjelekkan pihak manapun sama sekali. Kemudian netizen menyarankan jika Tiko ini sebenarnya tidak perlu takut untuk berbicara kembali, buka suara kembali di depan media, karena ini bisa menjadi penghasilan juga bagi Tiko. Kalau misalnya hadir ke acara-acara TV, diundang ke acara TV ataupun ke podcast-podcast, itu akan mendapatkan penghasilan untuknya, bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang membuat netizen paling menekankan adalah kisah viralnya Tiko ini sangat disayangkan jika redup, karena banyak hal-hal yang viral yang sebenarnya tidak bermanfaat. Untuk kali inilah netizen sangat menyanjung Tiko dikarenakan kisah seperti inilah yang harusnya memang viral terus-terusan, karena bisa menginspirasi banyak orang menjadi contoh yang baik, khususnya bagi anak-anak yang lain, yang dimana orang-orang ataupun anak-anak yang di usianya ini biasanya dipakai waktu untuk bermain, tapi beda dengan Tiko yang justru merawat ibunya dan pikirannya pun sudah membuat dirinya lebih dewasa sebelum waktunya. Dan Tiko pun di sini bisa saja sebenarnya bicara di depan media ataupun di acara-acara TV dengan membatasi diri untuk berbicara tentang ayahnya. Dia bisa menceritakan tentang bagaimana dirinya bisa merawat ibunya selama itu, bagaimana cara dia mengatur waktu, dan begitu kuat mentalnya selama ini merawat ibunya sendirian, selama itu tanpa listrik dan air. Sebenarnya seperti itu bisa ya. Jadi seharusnya dari pihak keluarga ayahnya ini jangan mengancam Tiko ini untuk tampil di TV ataupun di YouTube lagi, tapi hanyalah tidak memperbolehkan menceritakan ayahnya. Sebenarnya harusnya seperti itu, bukan berarti tidak boleh masuk TV, tidak boleh bicara di depan publik, karena Tiko juga bisa gitu tidak menceritakan tentang ayahnya, tapi menceritakan hal-hal baik tentang dirinya, mengurus ibunya, bagaimana ceritanya. Itu sebenarnya yang tidak usah diatur-atur si Tiko ini ya, tidak ada hubungannya sebenarnya dengan pihak keluarganya itu. Ini kan adalah hak Tiko yang sebenarnya apa yang dilakukan adalah hak dia, tidak boleh diatur-atur, tidak ada siapapun yang bisa mengatur Tiko. Dan kemudian ada juga nih yang lagi viral, itu adalah kemunculan yang mengaku tetangganya. Jadi si tetangganya ini, yang mengaku tetangganya ini, saya tidak tahu apakah ini adalah tetangga asli yang ada di sekitar perumahan Tiko atau bukan, karena sepertinya tetangganya ini tidak menyimak berita baik-baik terkait Tiko. Dia ini mengatakan Tiko ini tidak mengatakan jika tetangga di sekitarnya itu membantu Tiko, sedangkan Tiko mengatakan jika banyak tetangganya di sekitar perumahan Tiko itu sering membantu baik dari makanan, air, dan sebagainya. Namun menurut tetangganya yang buka suara ini, Tiko tidak mengatakan itu, dan dia mengatakan yang berbeda menurutnya. Apakah dia ini adalah tetangga sebenarnya di area Tiko, ya, di area perumahan Tiko, ataukah memang oknum-oknum yang berusaha untuk pansos tanpa ada
rasa bertanggung jawab. Dia tidak tahu. Yang pasti netizen menyambut kurang baik karena sepertinya orang ini tidak menyimak baik-baik terkait Tiko. Yang sebenarnya Tiko ini justru menceritakan hal-hal baik tetangganya yang sering membantunya. Begitu ya. Jadi apakah komentar kalian terkait tetangganya ini, apakah dia ini adalah tetangga sekitarnya asli atau bukan? Karena setahu saya banyak tetangga dari area perumahan Tiko ini di depan wartawan menceritakan hal-hal baik dengan Tiko, terkait Tiko. Dan berbeda dengan orang ini, saya tidak tahu ini apakah tetangga asli ataupun bukan, karena dia berbicara sepertinya dari TikTok, bukan di depan media seperti di depan wartawan ataupun YouTube. Kemudian yang berita bahagianya adalah kedatangan John LBF. John LBF ini adalah seorang pengusaha sukses yang kemudian dia mendatangi perumahan Tiko ya, untuk merenovasi rumah Tiko. Kasih tahu kan saya punya perusahaan konstruksi juga. Maksudnya ini bisa kita renov juga, kita cat ulang jadi bisa layak di. Mantap, Bang. Terima kasih Bang, alhamdulillah Bang. Gak apa-apa, serius, nanti biar saya kondisikan sama tim saya kan. Bahkan dia pun akan menawarkan langsung mendatangkan diri ke tempat Tiko untuk menawarkan pekerjaan yang pernah dia katakan di media sosial TikToknya yang sebelumnya. Bahkan di sini John LBF memberikan waktu tidak sedikit, tidak dibatas, bahkan memberikan waktu seumur hidup untuk Tiko. Jadi Tiko bisa kapan aja nih masuk kerja ya dengan gaji yang fantastis dari John LBF. Kapannya Tiko nonton, dia tertarik, dan ini tawaran saya berlaku seumur hidup. Kalaupun Tiko belum berkenan hari ini karena dia masih mau fokus sama ibunya, masih dalam kondisi yang tertekan dan lain-lain karena rame diwawancara dan lain-lain, ini berlaku seumur hidup. Tiko bisa menerima itu sebulan lagi ataupun setahun lagi atau beberapa tahun lagi. John LBF ini membuka perusahaannya untuk menerima Tiko seumur hidup. Luar biasa sekali ya. Dan John LBF mengatakan bahwasannya jika Tiko ini yang dipilih, kenapa hanya Tiko bukan yang lain? Kenapa Tiko yang dipilih bukan yang lain? Karena menurutnya Tiko ini menjadi cerminan dirinya ketika dirinya belum menjadi orang yang sukses seperti sekarang. Perlu diketahui jika John LBF ini dulunya adalah pengangguran, di mana ibunya juga sakit, dia merawat ibunya. Kemudian penuturan cerita dari John LBF ini adalah ketika dia meminta pinjaman uang ke sana kemari tidak ada yang percaya ya. Dan sekarang John LBF merasakan itu, dan saya menilai jika bantuan yang dilakukan oleh John LBF ini tulus, karena orang yang memberikan bantuan tapi dirinya dulu pernah merasakan hal yang sama, itu adalah bantuan yang tulus, itu menurut saya. Dan John LBF juga adalah pengusaha kontraktor yang dia juga akan merenovasi rumah tinggal dari Tiko ini. Oke, itu dia berita bahagianya yang terakhir ya, dari kedatangan pengusaha sukses John LBF yang membuka ruang seumur hidup untuk Tiko mau menerima kerja kapan aja ya, mau menerima tawaran kerja dari John LBF kapan saja. Oke, bagaimana komentar kalian mengenai ketiga hal tersebut yang sudah saya bahas? Silahkan saja tulis di kolom komentar.